untuk menyatakan berhenti. Nggak bisa kayak gini, 5 hari lebih. Udah sewa nggak ada, minyak bayar, nggak bisa kok. Udah hilang kesabaran. Beberapa hari. Fenomena yang terjadi di beberapa hari ini, BBM diburu warga hingga menjadi kemacetan di berbagai sudut jalan Kota Medan ini. Kalau menurut saya, kemarin saya melihat berita itu bukan berasal dari blackout atau segala macam. Ini merupakan bentuk dari beberapa supir truk tangki yang mogok, Kak. Oh. Nah, oke. menurut pihak Pertamina itu merupakan salah satu Mm-mm. terjadinya hambatan untuk pendistribusian bahan bakar, Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Naura di Secret Story Podcast. Teman-teman, blackout melumpuhkan listrik serta krisis BBM menghambat mobilitas. Ketika dua persoalan ini datang hampir bersamaan, yang diuji bukan hanya infrastruktur negara, tetapi juga kesabaran masyarakat. Apakah ini sekedar gangguan teknis atau justru cerminan rapuhnya ketahanan energi nasional? Mengapa kota sebesar Medan bisa menghadapi situasi seperti ini dan sampai mana batas toleransi masyarakat ketika kebutuhan dasar mulai terganggu? Untuk mendiskusikan soal ini telah bergabung bersama kami melalui Zoom dari Medan, Sumatera Utara, ada Bang Arif. Terima kasih Bang sebelumnya sudah mau menyempatkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Ya, Oke, sama-sama, Kak Naura. baik, terima kasih Bang. Nah Bang, kalau misalkan kita boleh tahu untuk situasi hari ini di pom bensin di Kota Medan dari pantauan Bang Arif gimana sih Bang hari ini? Kalau menurut pantauan saya, mulai pagi sampai siang, Mm-mm. sepertinya tidak terlalu padat seperti hari-hari sebelumnya ya. Mungkin hari ini pihak Pertamina sudah menepati janjinya untuk mengubah atau mendistribusikan BBM secara teratur ya. Oke. Kalau menurut saya, uh, fenomena yang terjadi di beberapa hari ini, BBM diburu warga hingga menjadi kemacetan di berbagai sudut jalan Kota Medan ini. Kalau menurut saya, kemarin saya melihat berita itu bukan berasal dari blackout atau segala macam. Ini merupakan bentuk dari beberapa supir truk tangki yang mogok, Kak. Oh, Nah, oke. menurut pihak Pertamina itu merupakan salah satu Mm-mm. terjadinya hambatan untuk pendistribusian bahan bakar, Kak. Jadi menurut saya tidak ada kaitannya dengan blackout, Kak. Oh, oke. Antrian panjang di berbagai SPBU di Medan. Mm-mm. Berarti tertundanya pasokan BBM ini berarti udah beruntun ya Bang ya? Udah dari beberapa hari yang lalu atau gimana Bang? Ya. Kalau misalkan, Nah, puncaknya itu semalam, Kak. ya. Puncaknya itu semalam di berbagai SPBU itu diserbu masyarakat Kota Medan kan. Jadi mengakibatkan tuh hampir semua jalan yang berdekatan dengan pom bensin itu macet total, Kak. Itu semalam tuh Bang ya? Semalam puncaknya, sepertinya ya. Kalau menurut pantauan saya hari ini, jalanan itu atau SPBU itu sudah tidak terlalu panjang antriannya, Kak. Oke. Memang masih ada panjang antrian itu di bagian sepeda motornya, Kak.
Tapi kalau di mobil ini sudah tidak terlalu ramai seperti semalam, Kak. Itu sih. Berarti pantauan saya hari ini. kalau hari ini berarti pasokan BBM-nya udah kembali normal lah ya Bang gitu. Atau sebenarnya masih ada yang Karena kurang? menurut berita yang saya lihat semalam itu, Pertamina akan menepati janjinya hari ini untuk mengurai permasalahan yang terjadi di Pertamina khususnya di Sumatera Utara ini, Kak. Gitu sih. Kalau misalkan menurut Bang Arif sendiri, penyebab utamanya karena kelangkaan BBM ini apa sih Bang? Kalau misalnya, karena kan tadi kan beruntun ya Bang ya, udah dari kemarin-kemarin. Kalau menurut Bang Arif tuh kenapa Bang kira-kira? Untuk kali ini ada sekitar 120-an kalau nggak salah. Itu supir tangki di terminal bahan bakar minyak di Sumatera Utara khususnya di Medan ini mogok kerja, Kak. Karena menurut yang saya tahu kewajiban mereka seperti gaji itu tidak dibayarkan oleh vendor Pertamina. Oke, baik Bang Arif. Kalau sepengalaman Bang Arif nih, berapa lama waktu yang paling lama waktu itu buat ngantri BBM Bang? Sejam? Kalau 3 hari lalu itu aku lebih, Kak. 3 hari lalu tuh aku ngantri BBM tuh aku pergi lebih awal, Kak. Jam 5 subuh tuh aku udah keluar. Sambil sholat subuh di luar. Jam 5 subuh tuh aku keluar. Itu aku ngantri minyak tuh dari 5:30 sampai jam 9, Kak. Bayangin. Sampai jam 9? 3 jam setengah, Kak. Itu antrian mobil tuh ya, Bang? Mobil, Kak. Nah, yang semalam tuh aku ngantri sepeda motor, Kak. Itu 4 jam aku, Kak. Tapi itu pagi juga, Bang? Apa sore? Itu sore, Kak. Nah, paginya itu aku coba ngantri itu 2 jam, Kak. Nah, udah ngantri 2 jam, pihak SPBU bilang BBM habis, stok habis. Bayangin, Kak, udah 2 jam ngantri, dibilangnya udah dekat nih Padalan, tinggal beberapa belas meter aja lagi ke tempat pengisian bahan bakarnya, dibilangnya BBM-nya habis. Nah, di situ mulai ricuh kan, mulai chaos. Kok nggak dibilang gitu, pada merepet lah yang lain. Berarti kalau untuk hari ini antriannya udah kembali normal lagi lah ya Bang? Maksudnya nggak sampai 4 jam kayak kemarin atau gimana? Oke, baik Bang. Sebelum kita mulainya tuh baru ngisi BBM, Kak. Ini baru ngisi tadi. Cuman beberapa mobil aja lah yang ngantri di tempat SPBU itu. Nggak terlalu rame. Oke Bang. Tapi kalau menurut Bang Arif terkait situasi ini ya Bang ya, pasokan BBM ini, kalau Bang Arif lihat pemerintah provinsi sama kota itu bantuannya udah maksimal Bang atau gimana? Kalau menurut aku sih udah cukup maksimal ya, pemerintah dan provinsi ini. Dan pusat pun kemarin aku lihat udah turun juga, Kak, dari DPR RI untuk menegaskan bahwasannya pasokan BBM di Sumatera Utara khususnya Kota Medan ini jangan sampai terhambat. Gitu, Kak. Oke. Nah, Bang, sebagai masyarakat Medan juga ya, apa perlu nggak Bang kalau menurut Bang Arif ada evaluasi gitu kan terhadap yaitu distribusi pasokan BBM bersubsidi ini? Kalau dari Bang Arif gimana? Ya harusnya ada lah, Kak. Kayak persoalan yang sedang terjadi ini kan permasalahan internal Pertamina. Masa kayak kita masyarakat yang merasakan dampaknya, harusnya kan jauh sebelum ini terjadi itu harus ada opsi-opsi lain untuk menangani. Kayak misalkan terjadi beberapa
seratusan orang pekerjanya kan mogok, ya kan? Itu harusnya kan dari jauh hari apa yang dilakukan kalau ini terjadi gitu kan? Nah, katanya fenomena yang terjadi ini bahkan diperbantukan TNI Polri untuk mendistribusikan pasokan BBM agar bisa menyeluruh, Kak. Menurut aku sih gitu, harus evaluasi untuk biar nggak terjadilah kejadian seperti ini lagi gitu. Masa pihak Pertamina yang bermasalah di internalnya, masa kita juga harus merasakan gitu kan sebagai masyarakat biasa, khususnya di Kota Medan. Khususnya enggak lah. Betul Bang. Oke. Kan perusahaan besar gitu kan, yang nggak ada saingannya di Indonesia khususnya kan. Nggak ada. Masa kayak ini aja kan, kalau dibilang kan permasalahan yang bisa dibilang bisa tutup mata lah untuk menyelesaikannya gitu sih, Kak. Iya. Menurut aku. Nah Bang, kalau dari kemarin pasokan BBM itu ya sedikit dan habis juga gitu ya, Bang Arif ngerasain nggak, maksudnya dampak ke kebutuhan pokok juga, maksudnya untuk memenuhi kebutuhan pokok mulai dari harga dan biaya hidup sehari-hari itu kerasa nggak Bang? Sangat terasa, Kak, karena biasanya kan aku nggak aku sebut nominal ya, biasanya kan aku ngasih bini di rumah itu kan dengan budget yang biasa aku kasih kan, dengan kelangkaan seperti kemarin itu mengalami kenaikan bahan-bahan pokok, Kak. Ya seperti kalau dibilang contoh kecilnya aja kayak sayur-sayur, kayak ayam, kayak telur gitu kan mengalami kenaikan, Kak. Nah, jadi ya sangat terasa lah. Kalau dibandingin beberapa tahun yang lalu sama tahun ini, beda nggak Bang? Berat? Lebih berat tahun ini? Parah, berat. Harus extra struggle katanya. Iya betul Bang, harus lebih struggle lagi ya Bang ya kalau untuk tahun ini. Oke. Berarti kalau untuk seperti kebutuhan sembako itu harga sembako saat ini juga naik Bang berarti di Medan? Atau masih stabil? Naik juga Bang? Naik, Kak. Oke. Nah, tapi kalau untuk masyarakat Medan kemarin nih Bang menghadapi kelangkaan BBM ini gimana Bang kemarin? Apakah kan orang-orang taunya gitu ya, orang Medan itu kan keras, berani dan terus terang gitu. Nah, kemarin menurut Abang sendiri gimana pas menghadapi kelangkaan BBM ini? Mungkin Bang Arif sendiri atau teman-teman Bang Arif, gimana Bang? Kalau yang kualamin pada saat terjadi kelangkaan BBM kemarin nih, pada saat ngantri ini kan kadang ada orang-orang yang nggak sabar ya, Kak ya, mau cepet-cepet aja kan, jadi suka nerobos antrian orang gitu, jadi terkadang terjadi ricuh, Kak, chaos gitu di Medan ini. Taulah mulut-mulut lantang anak-anak orang-orang Medan nih gimana, Kak, kalau udah memaki katanya semua keluar. Semua binatang pun bisa keluar, Kak, di Kota Medan. Kalau udah, apalagi kok udah berhadapan dengan ibu-ibu kan. Iya. Oke, baik Bang. Nah, Bang Arif, kalau dari Bang Arif sendiri harapan ke depannya seperti apa sih Bang untuk akhirnya semoga tidak terjadi fenomena seperti ini lagi gitu Bang, khususnya di Medan, di Sumatera Utara? Ya, harapan aku sih semoga fenomena atau kejadian seperti ini sih gak usah lagi terjadi gitu kan. Harus ada evaluasi terhadap Pertaminanya sendiri, baik internal maupun bersama vendor-vendor yang bekerja sama dengan Pertamina. Harus evaluasi besar biar tidak terjadi kejadian seperti ini lagi kan. Menurut aku sih itu aja sih, evaluasi aja harusnya. Oke, sip. Bang Arif, sebelumnya terima kasih nih Bang udah mau ngobrol-ngobrol sama saya hari ini. Pasti kan ini ngeganggu waktu aktivitas ya Bang Arif juga.
Kapan Kak? Oke, sip Bang Arif. Ya, teman-teman, kita baru aja tadi ngobrol sama Bang Arif ya, salah satu masyarakat di Medan terkait situasi hari ini di mana sudah beberapa hari ini terjadi kelangkaan BBM yang akhirnya pada hari ini sudah ada ya Bang ya untuk stok pasokan BBM-nya ya per hari ini, dan menurut di lapangan di Medan sendiri itu sudah kembali normal lagi. Baik teman-teman, bagi masyarakat Medan ini bukan sekedar persoalan sulit mendapatkan BBM. Dalam beberapa waktu terakhir, mereka harus menghadapi berbagai ujian yang datang berturut-turut mulai dari gangguan pasokan listrik hingga kelangkaan bahan bakar. Dua kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan modern seolah menjadi tantangan yang harus dihadapi dalam waktu yang hampir bersamaan. Bagi banyak orang, BBM bukan hanya bahan bakar kendaraan, tetapi juga sebagai penggerak hidup sehari-hari. Pertanyaannya, sampai sejauh mana daya tahan masyarakat harus terus diuji? Sebab bagi masyarakat Medan yang dibutuhkan bukan hanya kepastian pasokan BBM, tetapi juga kepastian bahwa kondisi serupa tidak akan terus berulang ke depannya. Baik teman-teman, sampai bertemu di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Arif, terima kasih. Sama-sama. Untuk menyatakan berhenti